Okay. For today we are going to discuss a new topic. This will be fluids. Ada beberapa fluida dasar yang kita pelajari. Nah, first of all we would like to try something like this. Pernah ngeliat fenomena model gini nggak ya? Or hear, or see, or whatever, or watch, or aduh ini harus diklik dulu baru chatnya muncul ya. Pernah mengalami? Wah ini boleh nih. Farhan boleh cerita dong. Menarik nih. Saya belum pernah mengalami yang model seperti ini. Pernah, Sir. Pas renang. Pas renang kamu ngambang begini ya emang? Ya. Oh, di kolam biasa padahal? Ya, di kolam umum. Oh, oke. Ada yang lain yang ngambang juga nggak selain Farhan? Saya kok tenggelam ya kalau di kolam tuh nyemplung tuh pasti tenggelam. Berarti Mister Gugup tuh. Berarti saya padet tulangnya padet berarti. So, tapi Farhan ngambangnya nggak kayak gini kan? Atau jangan-jangan ini kamu bukannya? Bukan. Datar gitu, Sir. Tapi kalau udah sering latihan tuh bisa kayak gitu, Sir. Oh bisa ya. Saya selalu tenggelam. Saya nyemplung selalu tenggelam. Aduh. Nah, tapi yang kondisi yang ini yang seperti di gambar itu, wah ada TEDx. Saya masih belum bisa berarti. Oke. Saya ngambang kalau pakai pelampung Aurora. Pakai bebek-bebekannya Aurora. Nah, tapi kondisi yang seperti ini agak spesial. Nah, tadi udah ada yang nebak tuh. Sebentar, saya mau ke atas dulu. Anis. Tadi yang ngecat ini Anis. Iya, Sir. Kenapa kamu curiga ini banyak garam? Karena Tahu dari mana ini asin? Kan kamu nggak bisa ngerasain. nggak tahu, kayak pernah lihat aja gitu, nah makin asin tuh makin ngambang. Oh, kalau makin asin. Apa bedanya emang air laut, air biasa deh sama air yang asin atau yang lebih asin begitu, apa bedanya emang Yanis? Kandungan garam, ya. Apa? Kandungan garam. Kalau sama kondisi bendanya dan lain-lain, sama airnya selain ininya? Itu masa jenisnya kah? Jadi salah. Masa jenis, oke. Tepat sekali sebetulnya. Ini yang kondisi yang seperti ini ada di namanya Dead Sea. Wah. So, thank you. Ada di Dead Sea, laut mati. Kalau kalian browsing laut mati gitu, nanti bakal banyak foto-foto orang ngambang. Kenapa? Turns out that Dead Sea ini kadar garamnya tinggi sekali. Sehingga warnanya berubah ya. Oke. Sehingga kadar garamnya tinggi tadi menyebabkan air ini lebih kental, bukan kental ya, lebih padat daripada air laut biasanya. Nah, tingkat kepadatan itu akan menentukan posisi sebuah benda terhadap cairan. Posisinya kan bisa seperti ini ya. Nah, kan bisa 3 posisi ini ya. Yang paling kiri ini kondisi apa sebutannya ini ya? Ngapung or floating ya. Floating market. Kalau yang di tengah? Melayang. Loh, kok di sebelah sini? Betul. Ini salah posisi aja. Fly itu yang di tengah dan sink yang tenggelam gitu ya. Salah posisi ya ini kasih panah nih. Ini kegeser kayaknya. Nah, gini ya. Nah, apa sih yang menentukan
kondisi itu tenggelam, melayang, atau mengapung itu apa sih? Apanya benda sih yang menentukan dia tenggelam, mengapung, melayang itu? Wes. Ada yang bilang beratnya, ada yang bilang massa jenis bendanya, ada yang bilang rapat massanya. Wah, kalau gitu pertanyaan saya adalah, besi itu mengapung atau tenggelam atau melayang ya? Waduh, banyak yang jawab tenggelam ternyata. Pernah ngelihat besi melayang nggak ya, atau mengapung? Oh, ada yang jawab tergantung nih, Mas tergantung. Jelasin dong, kenapa kamu nggak jawabnya tergantung? Tara, kenapa jawabannya tergantung, Tara? Kenapa Tara mikirnya kok ini tergantung? Kenapa nggak tenggelam? Kalau misalkan besi diletakkan di air biasa kan bisa aja tenggelam, tapi kalau misalkan airnya lebih asin lagi bisa aja besinya tuh mengapung. Oh, I see. Jadi kata Tara bisa aja mengapung gitu ya? Oke, nanti saya akan balik ke situ. Saya akan klarifikasi. Tadi Ali gimana, Ali? Itu saya tadi sama Tara tadi sama benar. Tapi kamu bilang tergantung. Wah, ini anak kimia nih. Tergantung pelarutnya, Sir. Waduh, kita nggak berurusan dengan pelarut dan yang dilarutkan ya, karena tidak ada yang larut di sini. Karena yang larut itu hanya yang di sungai-sungai itu biasanya. Maksudnya tergantung pelarutnya ini gimana, Li? Itu tadi maksudnya airnya tadi saya, misalnya airnya kalau bisa jadi kalau rapat massa airnya sangat besar misalnya bisa jadi besinya kalah secara rohnya jadi bisa melayang bisa juga mengapung gitu. Oke. True, saya klarifikasi betul bahwa besi itu umumnya tenggelam, tapi bisa juga mengapung, bisa juga melayang. Besi itu akan melayang kalau ditaruh di air yang padat sekali, namanya air raksa. Pernah dengar air raksa? Anda di mana biasanya ini? Termometer. Beberapa termometer pakainya air raksa. Oke. So betul. Sebagai sebagai patokan, kita patokannya adalah massa jenis atau rapat massa tadi yang kalian bilang. Istilahnya, simbolnya adalah ini. Nah, udah pada familiar ya dengan yang ini ya. So, secara umum besi itu rapat massanya atau massa jenisnya itu sekitar, if I'm not mistaken, itu sekitar 4 sampai 5.000 kilogram per meter kubik. Artinya kalau dia ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, ukuran besi itu anggaplah segede apa 1 meter kali 1 meter ya. Segede meja deh, meja 1 meter tinggi, 1 meter lebar, 1 meter tinggi. Itu berat besi itu adalah 5.000 kilogram. Tapi air raksa ini rapat massanya atau massa jenisnya itu adalah sekitar 12.000 something kilogram per meter kubik. So, karena besi itu massa jenisnya lebih kecil daripada air raksa, maka yang terjadi adalah dia akan, kondisi yang ini ya, dia akan mengapung. So, rho itu yang akan jadi parameter untuk menentukan apakah dia mengapung, tenggelam, atau melayang. Nah, so saat dia melayang, bendanya itu, rho-nya lebih kecil daripada rho fluidanya. Fluida itu cairannya maksudnya ya. Karena tidak selalu air. Bisa jadi minyak, bisa jadi oli, bisa jadi air hujan, bisa jadi NaCl, apa aja lah pokoknya. Nah, tadi udah ada yang di atas itu bilang bahwa Farhan bilang besi yang tidak tenggelam itu kapal, betul. Nanti sebetulnya kalau di kelas biasa saya akan lari ke sana. Kapal itu nggak tenggelam, kenapa? Karena massa jenisnya lebih kecil daripada air laut. Karena kapal itu komponennya macam-macam. Ada besinya, ada mesinnya, ada orang-orang, ada udara, jangan lupa. Udara massa jenisnya kecil sekali. Oh, kata Miss Desna juga gitu.
Kalau melayang berarti syaratnya adalah massa jenisnya bagaimana tuh? Massa jenis benda dibanding dengan massa jenis fluida. Kalau mengapung tadi lebih kecil massa jenisnya. Kalau melayang exactly sama dengan, kalau tenggelam berarti sebaliknya. Sebaliknya berarti lebih besar gitu ya. Nah, ini juga menjelaskan kenapa sebagian orang itu cenderung lebih mudah mengapung dan sebagian orang itu cenderung lebih susah untuk mengapung seperti saya. Bisa jadi massa jenis setiap orang itu beda-beda. Karena kerapatan tulang, kepadatan dagingnya, dan segala macam lah. Faktornya macam-macam. Secara umum, manusia itu massa jenisnya kurang lebih sama dengan air. Kurang lebih. Sebagian ada yang lebih besar dari air, itu orang yang cenderung tenggelam. Sebagian lagi ada yang lebih kecil daripada massa jenis air, itu cenderung lebih mudah untuk mengapung. Tapi kalau untuk berenang beda ini ya. Beda lagi konteksnya, karena itu tentang skill. Perlu latihan. Nah, ada pertanyaan bagus. Apakah row benda sama dengan row fluida ini berlaku ketika ini nih, kan benda melayang tuh bisa macam-macam ya. Bisa yang mendekati permukaan, bisa mendekati dasarnya. Apakah ini nilainya sama? Benda yang melayang di sini sama yang di bawah sini sama? Sama, tetap sama. Selama dia dalam kondisi melayang, maka massa jenisnya sama. Oke. Tapi kalau mengapung beda-beda, tergantung seberapa mengapung dia. Misalnya nih ya, misal nih, ini permukaan air. Terus saya punya benda, let's say I change the color. Misalnya saya punya benda segitiga deh. Nih, segitiganya gini nih. Ini disebut apa nih? Mengapung, tenggelam, or melayang? Ayo. Ada yang bilang melayang, ada yang bilang mengapung sebagian. Gimana nih mengapung sebagian? Tentuin dong, nggak bisa mengapung sebagian melayang dong, nggak bisa. Harus tentuin, floating, flying, or sinking. You need to decide. Oke. Oke. Oh, banyak yang melayang ternyata, banyak yang fly ya ternyata ya, banyak yang terbang. Oke, kita definisikan sebetulnya. Kita klarifikasi ya. Kalau tenggelam, berarti dia semuanya di dalam zat cair dan menyentuh permukaan. Menyentuh dasar. Itu udah jelas, itu tenggelam. Melayang itu juga udah jelas, semuanya tercelup ke dalam zat cair, tapi dia tidak di permukaan, juga tidak di dasar. Mengapung ini kondisi saat, ini lihat benda ini, benda yang sebagai contoh ini. Apakah semua bendanya berada di atas permukaan air? Apakah semua bendanya ini berada di atas zat cair? Tidak. Kalau semuanya di atas zat cair itu bukan melayang, nama itu terbang. Oke. So ini kalau begitu ini kondisi apa nih? Exactly. So ini sebetulnya float. Jadi floating itu sekecil apapun yang muncul di permukaan, it means they are floating. Oke. Gitu ya. Wah, ini ada notion bagus nih. Makanya pasal itu diidentikan terbang karena betul Mas Desa. Karena udara itu pun adalah fluida. Jadi fluida itu tidak cuma cairan ya. Fluida itu tidak cuma cairan. Dia bisa cairan, bisa juga gas. Gas ini ya udara. So, pesawat itu terbang itu ya sebetulnya dia melayang di udara. Oke, nah kalau begitu kita bahas nih. Massa jenis tadi, kalau kita lihat dari satuannya kilogram per meter kubik. Kilogram ini satuan apa sih?
Kita cari rumus nih. Kilogram itu satuan dari besaran apa? Aduh, ganti pulpen dulu. Macet yang ini, Mas. Aduh, ini catnya harus dipencet-pencet ini. Massa, exactly. Bukan berat ya. Kalau berat nanti Newton. Nah, kita kemarin udah bahas gaya berat. So, bukan berat. Bedakan berat dan massa. Massa, meter kubik. Panjang kali lebar kali tinggi ibaratnya. Oke, good. Volume. So, kita bisa ngitung berapa massa jenis kita pakai persamaan ini. Kalau kalian mau ngitung massa kalian sendiri, gampang. Bukan gampang sih, bisa. Timbang massanya kalian berapa kilo, terus ngukur volumenya agak susah. Salah satu caranya adalah masuk ke dalam bak mandi yang penuh, terus ditampungin, bak mandinya penuh nih ceritanya, terus nyemplung ke dalam bak mandi. Terus hitung volume berapa yang tumpah itu berarti volume badan kalian kan. Nah, tinggal dibagi, nanti dapat massa jenis kalian. Kalau mau, nyemplung sana. Jadi tahu nih, oh kalau sekitar 1000, kalau lebih besar dari 1000, wah ini cenderung lebih susah untuk ini nih, untuk berenang, untuk mengapung di dalam air gitu ya. Oke, ini yang pertama, massa jenis. Waduh, ketutup, nggak apa-apa, sama aja. Yang kedua, have you ever see something like this? Ceritanya botol, terus ada air, terus kalau dibolongin, bocor, kata Hanis. Terus kita lihat makin ke bawah, pancurannya makin gimana nih? Makin deras. Kalau makin deras atau makin jauh? Oke, sama, betul. Nah, kalau makin jauh ini nunjukin apa dong bedanya sama bagian atas? Kok ini bisa makin jauh, kok ini bisa makin ini, kok ini bisa makin ini? Perbedaan apa dong kalau begitu? Oh, exactly. Deo, saya mau tanya Deo dong, boleh? Yes, sir. Kenapa kamu menduga bahwa tekanannya berbeda, Deo? Karena sir kalau di bawah tuh tekanannya tinggi daripada di atas. Dari mana kamu bisa menyebutkan atau menyimpulkan bahwa tekanan di bawah itu lebih tinggi daripada yang di atas? Kemudian itu lebih dalam, jadi kan airnya tuh kayak menumpuk tuh sir. Wah, logik. Good. Logikanya gitu ya. Di bawah ini yang menekan itu segini. Saimprik banyak begini. Kalau di bagian atas ini yang menekan cuma sedikit begini doang. So for sure tekanannya berbeda. Tekanan apa kalau kita berbicara tentang seperti ini namanya tekanan? Tekanan apa nih sebutannya? Oh, exactly. Tekanan bahasa Inggrisnya pressure, pressure. Kita berbicara tentang cairan hidro karena cairannya tidak sedang bergerak di dalam sebuah kayak misalnya sungai atau apa, maka dia statis, maka namanya adalah tekanan hidrostatis. Nah, so biasa pH sama dengan faktornya kalau begitu perbedaan posisi. Nah, ini kan perbedaan posisi ya. Nah, perbedaan posisi ini kita sebut dengan kedalaman, tapi selalu ngitungnya dari permukaan ya. Jadi kalau misalnya, saya hapus dulu. Misalnya anggaplah ini permukaannya. Jadi H itu kita hitung dari sini ya. Misalnya ini H1, yang sebelah sini H2, sebelah dalam sini adalah H4 gitu. Makanya logis bahwa H4 itu lebih tinggi tekanannya karena ngitungnya dari permukaan. Ngitung selalu dari permukaan. Oke, so selain ketinggian, selain kedalaman bukan ketinggian ya. Kalau ketinggian cenderung dari bawah, kedalaman yang cenderung dari permukaan. Selain kedalaman, ada dua faktor lagi, yaitu massa jenis tadi serta gravity. Nah, so kita dapat rumus ini. Agak singkat karena ini review kelas 12 ya, so I will not do as much as normal class in 11 graders. Dah, dapat 2. Rho sama dengan M per V, pH sama dengan rho GH. Terakhir. Nah,
Kalau kalian iseng-iseng misalnya nimbang badan di dalam air, kalian akan menemukan bahwa bukan berat, massa kalian akan bukan cenderung sih, berkurang secara cukup signifikan. So ada fenomena bahwa ditunjukkannya kayak gini ya. LB ini satuan dari massa kalau di luar. Saya ganti aja pakai kilogram deh biar lebih relate sama kita. Ini Amerika ini yang pakai satuannya masih nggak jelas begini. Yang British ding juga ding. Inches, pound gitu kan juga mereka pasti pakainya itu. Nah, ceritanya gini nih. Ada sebuah benda nih. Kalau ditimbang di dalam di udara sebelum dimasukin ke air itu beratnya 7 kilo. Misalnya nih ya, anggap aja 7 kilo. Terus ketika dicemplungin ke dalam cairan, ternyata beratnya itu berkurang jadi 4 kilo. Loh, kemana 3 kilonya? Bendanya kan tetap itu saja. Ternyata ada sebuah faktor lain yang mendorong, seolah-olah ini mendorong ke atas ini. Nah, faktor ini namanya adalah, can anyone still relate with this? Kalau gravitasi arahnya kemana ya? Gravitasi arahnya ke bawah ya. Kalau ke atas kan berlawanan sama gravitasi tuh, berarti bukan gravitasi ya. Nah, kalau ke atas ini, namanya gaya apung atau penemunya Archimedes. Kita bisa cari gaya apung F Archimedes. Ini gara-gara keduluan ini aja ya. Gara-gara keduluan Archimedes jadi dinamakan ini ya. Kalau keduluan Miss Desna nanti beda namanya nih. Gaya Desna misalnya gitu. Nah, besar nilai gaya Archimedes kita bisa cari pakai dua cara. Of course, kalau kita tahu bahwa faktanya awalnya 7 jadi 4, ya tentu gaya Archimedesnya 3 dong yang ngedorong. Berarti ada fakta baru bahwa yang ngedorong ini 3 gitu. Tapi ternyata kalau kita mau cari selain dari selisih ini, kita bisa dapatkan pakai persamaan yang ini. Nah, kita bisa pakai persamaan ini. Gaya apung itu tergantung dari 3 faktor. Pertama, rho fluidanya. F ini fluida ya maksudnya ya. Fluidanya itu cairannya atau ya fluidanya. Mau bisa air tadi, bisa minyak, bisa diganti yang lain-lain macam-macam. Gravity of course. Nah, VBT yang saya maksud ini adalah volume benda yang tercelup. Jadi kalau semuanya tercelup berarti volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda. Tapi kalau misalnya yang tercelup itu sebagian seperti ini, maka bagian yang tercelup ini adalah volume yang tercelup. V benda yang tercelup. Yang atasnya nggak termasuk berarti. Oke, udah 3. Untuk hari ini 3 ini dulu. Kita akan lebih banyak latihan. Question so far before we go on into exercises. 24 minutes. Oke. Ada pertanyaan bagus nih. Berarti VBT ketika fly sing sama ya, Sir? Oke. Sama. Karena kalau fly dia begini, kalau sing dia juga volumenya semuanya ada di sini. So sama. Tapi bedanya kalau sing nanti masih ada gaya normal. Kalau yang di sini udah nggak ada gaya normal karena nggak ada nyentuh sama apa-apa. Gaya normal udah kita bahas kemarin. Another question please. Ini kok malah hostnya yang nanya ini. Yang anak-anaknya mana ini? Tapi nggak apa-apa. It ignites more curiosity. Itu memantik lebih banyak ininya. Aman, siap. Karena udah ya kelas 11 ya. Let's go on. Tadi kita recap ada beberapa massa jenis, Archimedes sama hidrostatik. Oh, nggak saya tulis rumusnya. Kita balik. Oh, sorry. Ada yang request balik ke slide sebelumnya. Yes, Mario. Is this one that you mean?
Oh, boleh. Oh, ada yang menyatat. Mantap. Screenshot aja boleh? Nanti bisa dicatat. Aman ya? Siap. Ini juga udah tadi. Boleh di screenshot if you want. Tapi nanti habis ini langsung saya upload kok. Habis saya convert PDF, langsung saya upload. Kayak biasa. Cus, kalau gitu. Bismillah. Dari yang simple dulu ya. Kita mulai dari yang simple dulu. Ini. Ini levelnya masih level UN, but that's okay. Ini UN 2018. Simulasi UN 2018. Kita coba dulu ya. Ini mostly pakai logika. Tapi harus latihan. Kalau enggak, agak susah. Kita cek. Sepotong benda jika dimasukkan ke dalam fluida bermassa jenis X, yang X ini, saya lanjutkan dulu. Maka 3/4 bagian tidak tercelup. Saya potong sampai sini dulu. Sepotong fluida jika dimasukkan ke dalam massa jenis fluida bermassa jenis X, maka 3/4 bagian tidak tercelup. Bagaimana kita mengambil informasi dari soal ini nih? Apa yang bisa kita ambil ya? Ini, yang X itu apanya ya? Oh, X itu row-nya dari fluidanya ya. Katakanlah nih ya, katakanlah ini kondisi A begitu ya, katakanlah ini kondisi A ya. Row-nya X. Nah, row-nya itu sama dengan X. Row di sini tuh X gitu ya. Terus 3/4 bagian tidak tercelup. Dari situ kita bisa dapat informasi lain apa dong? Kalau 3/4-nya tidak tercelup berarti, exactly. Yang tercelup berarti sisanya. Sisanya itu berapa? Kalau 3/4 bagian, sisanya berapa bagian? 1/4, exactly, true. Berarti ini mostly ini berada di atas ya, hanya sedikit yang berada di cairan. Nih, saya gambarin sini nih. Dah. Oke, lanjut. Terus, jika dicelupkan dalam fluida bermassa jenis Y, bendanya masih sama ya? Bendanya sama, ceritanya dicemplungin ke tong yang berbeda, massa jenisnya B, row-nya B itu sebutlah Y, dia bilang 2/3 bagian benda tercelup. Hati-hati ya, yang atas tidak tercelup, yang bawah tercelup, informasinya berbeda. Oh, berarti lebih banyak yang tercelup atau yang tidak tercelup nih? Berarti kita bisa tahu ya. Oke, 2/3 ya, anggaplah bagi 3. Oh, ganti warna dong. Bendanya sama. Sekarang begini ceritanya. Bagian bawahnya ini 2/3, kalau yang tadi bagian yang bawah ini cuma 1/4. Gitu ya. Oke. Ada yang udah bisa melogikakan nggak? Ini perbandingan massa jenisnya dulu. Sebelum melogikakan itu deh, ini emang cuma pakai logika ya. Ini cuma pakai logika, tapi nanti saya bantu ininya. Secara logika dulu aja deh. Massa jenis yang lebih besar ini, si X atau si Y? Bendanya sama nih. Bendanya sama. Bendanya sama ya. Yang lebih besar massa jenisnya si X atau si Y? Cantika, boleh open mic? Saya mau tanya, kenapa yang Y, Cantika? Karena itu bendanya nanti kayak ke bawah gitu, Nasir. Oh, bendanya ke bawah. Berarti yang Y lebih besar massa jenisnya begitu? Iya. Oh, oke. Sebelum saya klarifikasi jawabannya, saya akan jawab itu dengan pertanyaan lain. Saya kasih ilustrasi yang berbeda kalau begitu ya. Karena ternyata banyak yang tertipu. Saya ulang. Saya kasih jembatan untuk itu. Sekarang, ini
cairannya sama. Sekarang yang cairannya sama ya. Ini cairannya yang sama sekarang. Set. Dah. Oke, bendanya sekarang yang berbeda. Bendanya yang berbeda. Sekarang saya kasih bendanya berbeda ya. Katakanlah rho air ini, rho ini 1000 lah, ambillah. Rho-nya sama-sama 1000. Sebelum ke sini ya, saya ini jembatanin dulu. 1000, katakanlah 1000 nih ya. Kalau saya punya ini rho fluida. Kalau saya punya katakanlah benda A, rho-nya A itu katakanlah 500. Can you guess berapa bagian yang tenggelam, berapa bagian yang mengapung ketika benda A ini nyemplung ke dalam cairan itu? Nah, logikanya gitu ya. Oke, logikanya gitu. Nah, sini. 50-50, betul. Karena 50% setengahnya pas ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Kalau benda yang lain, oh ganti warna biar kelihatan bendanya berbeda. Nih, katakanlah rho benda B nih, katakanlah 800. Lebih padat mana, benda A atau benda B? Of course benda B. Kalau begitu berapa bagian dari benda B ini yang mengapung, berapa bagian dari benda B ini yang tenggelam ketika dicemplungin ke rho yang sama ya, fluidanya sama, ini cairannya sama-sama 1000. Berapa bagian yang mengapung, berapa bagian yang tenggelam? Yuk, cus. Oke, Zaikra. Mana yang lain nih? Halif, Ali, Anis. Dapat nih. Betul, rata-rata jawabannya benar nih. Secara logika, karena B ini lebih padat daripada A, berarti dia cenderung lebih tenggelam dong daripada benda A. Of course. Secara logika tuh ya, karena ini lebih kurang padat apa sih ya selain padat itu? Pokoknya B ini cenderung lebih padat, berarti benda B ini cenderung lebih tenggelam. Bukan tenggelam sih, ngapungnya tuh lebih dikit. Nah, gitu deh. Nah, kita bisa cari seberapa yang tenggelam atau seberapa yang tercelup itu. Kalau kasus yang ini betul. Yang ini setengah yang tenggelam, yang ini adalah kalau diperkan, itu adalah 4/5. Betul, secara logika 4/5 betul. Tapi bagaimana kita dapat angka 4/5 ini ya? Putri. Put. 4/5 kira-kira dapatnya itu yang dari mana ya, Put? Oke. Kata Yaya, dibantu sama Yaya. Kata Yaya, ini tinggal dibandingin aja seberapa bagian yang tenggelam ya, yang kita cek ya, tenggelam itu bisa kita cari pakai rho bendanya dibagi rho fluidanya. Kalau tadi 50-50 berarti kan 500/1000 setengah. Kalau yang B tadi 800/1000, 8/10 dikecilin jadi 4/5. Kita bisa dapat ini. Dah. Lanjut, ini yang pertama, ini ilustrasi yang pertama. Sekarang saya lanjut ke ilustrasi yang kedua dulu. Kayak tadi, tapi ininya berbeda. Oh iya. Tapi saya pakai angka kalau begitu sekarang. Angkanya agak ini sekarang. Biar gampang kayaknya pakai angka deh. Katakanlah ini fluida. Rho-nya itu katakanlah 1000 dulu deh. 1000 nih. Rho-nya 1000. Terus ini katakanlah rho A. Aduh, nggak bisa lagi pencet di sana. Nih.
Naikin dikit. Katakanlah kalau di sini row B-nya itu adalah 2000. 2000 ya. Ini kan row-nya udah beda nih. Row-nya udah beda. Sekarang ada sebuah benda. Ada sebuah benda. Katakanlah row-nya itu, row bendanya itu, ini row bendanya itu 500 deh. Ganti deh, masa 500 terus. Tapi ini 1000, gampang. Ya udah 500 deh. Nah, 500. Oh, 250 deh. Aduh, diprotes sama Yaya. Ya oke, 250. Biar beda. Tanah 250 deh. 250 dah. Miss Desna dikasih 500, nggak apa-apa. Katakanlah 250. Berarti berapa bagian yang tenggelam di benda yang biru, di cairan yang biru? Yang tenggelamnya aja ya. Berapa bagian yang tenggelam di yang biru? Chat privately to me. Oke, Deo, Radin, Yaya, Ali, Anis, Daris, Putri. Husfi. Husfi. Hus, jangan nangis, Hus. Yes, sir. Jangan nangis gitu, Hus. Berapa bagian, Hus? Wih, kok 41? Kok ada yang... Oh, salah ketik. Saya kaget, ada yang nulis 1/41. Ternyata salah ketik. Hampir saya ini. Bukan gitu ya. Gimana manggilnya? Kan betul. Oh ya, saya harus lengkap ya. Oke deh. Oke, 1/4. 1/4, berarti dikit ya. Yang tenggelam itu 1/4. Dah. Kalau gitu yang di B berapa? Nah, logis kan? Kalau gitu di B ini, ting, dikit dia. Lebih dikit. Aduh, kotaknya kok kecilan. Kotaknya harus sama besar. Nah, anggaplah sama besar. Dah, tuh. Exactly, 1/8. 1/8 dari mana? Kok ada 2/3? Iya, 250 bagi 2000 ya. 1/8 nanti dapatnya. Betul, 250 bagi 8. Very good. Berarti. Nah, kalau gitu udah bisa relate dong sama soal kita dong. Kalau gitu, nih, ketika massa jenisnya sama, row-nya sama-sama 250 bendanya nih. Dah. Pas dia ada di massa jenis yang lebih kecil, dia cenderung lebih terendam dong. Kalau dia lebih terapung, berarti massa jenis cairan itu akan lebih besar daripada yang kecil. Akan lebih besar daripada yang satunya. Oke. So, dari logika itu, kondisi mana dia yang lebih tenggelam? Kondisi A ini atau kondisi yang B? Yang lebih tenggelam berarti yang mana? Yang B. Berarti kalau dia lebih tenggelam di B, massa jenis yang B lebih besar atau lebih kecil? Exactly. So, kalau kita ambil kesimpulan, maka ini lebih besar daripada yang B. Gitu ya. Nah, secara logika itu aja. Secara logika itu dulu tuh. Oke deh, ini berarti X-nya lebih besar daripada kecil. Kalau begitu, pilihan mana yang bisa kita buang dulu nih? Kita eliminir dulu deh. Ini X banding Y, ingat. X banding Y. Coret yang nggak mungkin dong. Coret yang tidak mungkin. Wah, masa E yang dibuang? Iya, nih. Tadi kan kita udah bisa pastikan bahwa X itu lebih besar daripada si Y. Yang sebelah kiri ini kan si X nih, yang sebelah kanan kan si Y.
Kan tadi X lebih besar dari Y, kita cari aja nggak mungkin. Berarti A salah, B salah, C salah, D salah. Selamat, Anda dapat jawaban tanpa perlu menghitung, hanya dari logika. Exactly. So, enaknya pilihan ganda kan begini. Kadang kita nggak tahu jawabannya, tapi kita tahu yang lain salah, udah buang. Dah. Tapi kalau misalnya bukan pilihan ganda nih, gimana cara ngitungnya ya? Ada yang punya ide nggak ya? Kalau ini bukan pilihan ganda, how do we calculate this? Cucok logi dulu deh, cucok logi. Ini kan kalian udah tahu jawabannya nanti 8/3. Kita punya data 1/4 sama 3/4. 2/3. Ya sudah, cucok logi saja. Bagaimana biar dapat 8/3, 8/3 dari 1/4 sama 2/3. Woi, mantap. Wih, Anis maksudnya FAA sama dengan FAB ini yang mana, Nis? Oh, salah kah? Nggak salah, Nis. Saya cuma nanya aja. Siapa yang ngaku-ngaku benar ini? Dari tadi nggak jawab kok ngaku-ngaku benar ini. Dah, true. Jadi kalau mau 8/3 ya tinggal dibandingin aja. Dibandinginnya apa? Nah, kalau mau row, ini kan berbandingin terbalik nih. Makin besar yang tercelup, massa jenisnya kan makin kecil tuh. Berarti kita tinggal bandingin. Nah, tinggal bandingin aja. 2/3 kita bagi, mana nih? Bagi 1/4. Udah, nanti dapet. 2/3 kali 4/1. Nanti dapatnya 8/3. Beres. Tadi ada yang mau pakai ini boleh, mau pakai dari yang FA sama dengan juga boleh. Kali silang, betul, nanti ujung-ujungnya kali silang. Iya. Jadi kalau kita mau row cairan yang kalau mau ditulisin rumusnya deh nih, kalau mau ditulisin hasil ininya ya, row yang di A ya, dibandingkan dengan row yang di B, itu akan sama dengan volume yang tercelup. Tadi tulisannya apa sih? Volume tercelup di benda B, kita bagi dengan volume tercelup di benda A. Kayak gitu. Dapat nih. Pakai perbandingan nanti jadinya. Makanya tinggal 2/3 bagi 1/4. Ini bagi 1/4 ya maksudnya ya. Bagono. Question. Y-nya yang 8 sir, tapi iya emang dibalik. Ini asal muasalnya, nggak usah deh. Asal muasalnya dari yang asal muasal rumus ini dapat dari mana? Oh, oke. Asal muasal rumus dari mana? Ini dapat dari gaya Archimedes. Gaya Archimedes ini kan bendanya sama nih. Kalau bendanya sama, dia dimasukin ke cairan mana aja, itu gayanya pasti sama. Nah, gaya Archimedes itu kan rho GV sama dengan rho GV. Gravity sama gravity coret. Rho-nya kan bisa beda tuh, bisa kondisi A, bisa kondisi B. Ini V tercelup yang di A, ini V tercelup yang di B. Jadi tinggal pindah ruas. Jadi kalau mau rho A per rho B, itu sama dengan V BT-nya B dibagi yang A. Jadi kalau mau pindah ruas, yang B-nya ke bawah, ini V tercelup ya. Yang B, ini adalah V tercelup yang A. Maka dapat rumus ini. Asal muasalnya dari sini.
Asal muasalnya dari persamaan Archimedes. Karena bendanya sama, dia dicelupin kemana aja, gaya apungnya pasti bakal sama. Dah? Aman nggak nih? Atau dia masih bingung? Bingung tanya. Aman, siap. Daris masih isolasi, Daris. Daris. Kamu diisolasi apa di lakban? Oke, aman katanya. Oke, siap. Kalau begitu, buktikan bahwa benar-benar aman. Nyo, silahkan. Ayo buktikan kalau memang benar-benar aman. Oh, beda ini rumusnya ternyata. Ya, beda ternyata. Sebentar, saya rasanya ada nyiapin satu lagi deh yang kayak ginian. Sebentar ya. Baik dulu deh, saya lupa yang mana yang ini sama-sama Archimedes sih. Saya ada punya 4 rasanya. Oh, beda cerita. Udah beda cerita. Ini dulu deh, yang ini dulu deh. Ini masih rada-rada mirip. Masih rada-rada mirip. Anda sudah ngitung. Sorry ya. Nggak apa-apa, nanti kepake. Nanti balik lagi. Yang ini dulu, yang ini dulu. Saya belum ngitung, Li. Saya udah ngitung, cuma lupa. Yang ini. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A, massa jenisnya 900. Massa jenisnya 900. Ternyata sepertiga muncul. Berapa bagian balok tersebut yang muncul jika cairan A diganti dengan cairan B yang massa jenisnya 1200? Secara logika akan lebih besar atau lebih kecil daripada 1/3? Ayo, secara logika yang nanti di cairan B ini, yang ditanya yang ini ya, yang muncul yang pertanyaannya ya, hati-hati ya. Yang muncul ini akan lebih besar atau lebih kecil daripada 1/3? Oh, belum bisa melogikakan ya? Woi, mantap, Halif. Ali, oke. Udah pada dapat jawabannya ternyata. Ya sudahlah. Hilman. Bisa. Dapat yang ini, Man? Belum bisa. Gimana caranya ya, Man? Bantu dong. Tahu. Bantuin saya ngerjainnya, Man. Fatimah. Dapat nggak, Im? Nggak dapat, Serai. Dapat? Nggak. Oh, enggak. Oke, Im. Stucknya di mana, Im? Stucknya kah? Ya. Itu hasilnya tuh pasti lebih besar, lebih besar dari 1/3 lah. Oke. Berasa. Oke.
Itu tuh kan dibandingin kah yang PA per PB, yang PA PB-nya tuh, PG Oh, PB-nya. bisa. Dari situ juga bisa. Tapi ingat, yang kita pakai adalah volume yang tercelup, right? Bukan yang terapung. Oh, Nah, ya, makanya yang dari yang awal tadi, ini belum ya, nanti kita pakai yang ini. Dari yang awal tadi ini, yang kita pakai pasti selalu bagian yang bawah nih, 1/4, 2/3, DLL, DKK nih yang setengah, 4/5, yang bawahnya juga 1/4, 1/8 itu pasti selalu yang kita pakai adalah volume benda yang tercelup, yang ada di dalam cairan. Right? So, Josekra. Yang udah dapat langsung chat aja ya, nggak apa-apa ya. Farhan, mantap. So, kita harus cari dulu berapa yang tercelup. Nah, kalau ini kan udah jelas nih, yang tercelup adalah 2/3 ya. Ada yang pakai cara lain nggak ya? Saya ada 3 cara, sebentar, 2 cara deh. Saya punya 2 cara untuk ngerjain ini nih. Tergantung nanti yang mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau bantu yang belum dapet dong, cung dong. Mau dibantu nih. Ada yang mau dibantu nggak ya? Saya Gina. Karena saya benar-benar gak dapat. Siapa ya? Astagfirullahaladzim, Oh, gak iya. jadi. Oh, Dinda hadir ya. Kemarin Dinda makan. Iya, udah ganti, Pak. Oh, udah. Bapak nih. Yaya dapat. Terus Dinda kenyang. Terus ini Dinda hadir. Gimana? Gak dapat, Sir. Oh, nggak dapat, siap. Din. Yang tenggelam di bagian A itu 2/3 dapat di sini. Sampai sini dapat? Iya, benar. Oke. 2/3. Aman. Sekarang nih, informasinya kan ada ini nih. Ini apa ini? 900 itu raw fluida. Rho fluidanya. Berarti di sini Fluida. 900 ya. 900. Dah, rho-nya 900 nih. Kalau dia tenggelam 2/3, kita bisa dapat rho-nya benda nggak ya? Kalau ini faktanya bahwa ternyata 2/3-nya tenggelam di rho yang 900, kita bisa dapat rho benda nggak ya? Benda di mana di B? Oh, rho benda kan tetap. Oh, tidak Ya, Nggak. sinyalnya. tahu, Sir. Apa tadi jawabannya Ya, nggak jelas, Sir. Din? Bisa dapat rho bendanya nggak ini? Bisa dapat angka rho bendanya nggak sih? Oh, oke. Kalau bisa dapat berapa nih? Kalian bisa ngitung nggak nih? Yuk, coba yuk. Kalau yang tenggelam 2/3, rho cairannya adalah 900, rho bendanya berapa nih? Bisa dihitung nggak? Ini sama kayak tadi, cuma dibalik. Kalau tadi kan, sekarang gini deh tadi deh. Nih. Rho cairannya di sini, rho fluidanya adalah 2000. 2000 ya. Kalau benda ini setengah bagiannya mengapung, berarti rho bendanya berapa? Yang ini dulu. Rho bendanya berapa? Yang kanan. Oh, mantap Yasmin. Nah, kalau setengahnya tenggelam, ini kan berarti 1000 ya. Ya dong. Dah, berarti kalau 2/3-nya tenggelam, berarti berapa? Gimana cara nyarinya? Iya, tinggal 2/3 kali 900. Berapa nih? 600. Dah. True. Dah, sampai sini oke? Lagi sekarang. Kan kita udah tahu nih rho bendanya 600 nih. Terus dia dicemplungin ke cairan lain yang massa jenisnya 1200. Di sini tuh sekarang 1200.
Kalau dia 600, berarti berapa bagian yang tercelup? Iya. Kita dapatnya selalu yang tercelup dulu ya. Tercelup dulu. Kalau kita dapat setengah yang tercelup, berarti yang terapung ada berapa? Setengah juga dong, of course. Sampai sini dulu question. Yang aman bilang aman juga dong. Boleh. Ini cara pertama. Cara kedua pakai yang kayak tadi. Pakai yang kayak tadi aja. Rho di A, rho di B itu volume yang tercelup di B per volume tercelup di A. Udah, cemplungin aja 900, 1200, yang di B kita mau cari volume tercelupnya, yang di A itu 2/3, right? Sudah, kali silang. Main coret-coret aja lagi malah. Ini 3, ini 4. Kali silang. Berarti V yang tercelup di B adalah 3/4 kali 2/3, right? Ini 3/4. 2/3-nya pindah ke sana, berarti kan dikali tuh. Right? Kali. Ya sudah. 3 sama 3-nya hilang. 2/4 itu adalah 1/2. Tara, dapat. Tapi ingat, ini yang tercelup. Karena kebetulan angkanya setengah, berarti yang di atas juga setengah. Kalau saya ganti angkanya, ini kalau kebetulan nih angkanya nanti bukan setengah, hasilnya juga bukan setengah. Oke. Kalau saya ganti ini 1600, hasilnya udah beda. Question dulu dong. Aman. Oke. Terlalu mudah ya? Enggak juga kan? Tapi ini murni pakai logika sih maksudnya harusnya masih aman sampai logika. Oke, thank you. Balik kalau gitu ke sini. Nah, kalau ini berapa ya? Asik. Kita pahami sama-sama dulu. Kubus, cemplungin dalam cairan, A dan B secara bergantian. Berarti ada 2 ya. Ada 2 cairan. Yang di sini tabung yang A, yang di sini tabung yang B. Kubusnya tenggelam di kedua cairan tersebut. Tenggelam ya, dua-duanya tenggelam. Jika berat kubus di udara 200 Newton, W di udara itu adalah 20 deh, kok 200, astagfirullah. Dah, ini berat biasa nih, yang 20 nih berat yang biasa nih, W yang biasa. Terus berat berat kubus pada kedua cairan berturut-turut adalah 16 dan 12. Saya tulis di sini berarti ini W di A, yang ini adalah W yang di B. Right. Sebelum itu, wah, udah pada dapat kayaknya ini. Anu dong, yang masih bingung dong, yang mau dibantu, boleh saya bantu? Boleh saya guide gitu nggak? Soalnya kalau saya nggak ini, saya perlu responnya masalahnya. Kalau cuma ngomong sendiri kayaknya belum tentu respon itu yang diperlukan gitu. So kalau ada yang mau, yang masih kesulitan di sini, mau dibantu, boleh open mic, kita berdiskusi. Nggak ada ya? Aman semua dong berarti. Kalau aman boleh chat jawabannya ya.
Anis, Ali. Yang lain dong? Oh, tadi udah di atas ya? Chat lagi dong. Nura. Dinda. Safira. Dapat nggak, Fir? Mantap, Fatimah. Ferdi. Safira dong. Anda sudah nih. Halif, oke. Bukan Mario, bukan pakai itu. Karena ini bukan terkait dengan tekanan ya. Ini ada yang salah nih. Bukan seneng ya, maksudnya. Oke. Daris boleh open mic, Daris. Yes, sir. Nah, boleh. Ada volunteer. Daris. Ya. Dari informasi yang kita punya ini kan cuma ada 3 nih ya. Iya. Safira dapat. Berat di udara sama berat di cairan A sama B. Dari situ kita bisa dapat apa ya, Daris ya? Dapat ininya, sir. Apa tuh? Gayanya, sir. Gayanya ya, gaya Archimedes ya. Saya Iya. tulis gaya Archimedes F aja ya, bukan FA. Takutnya nanti ketukar sama FA sama FB ya. Oke. Gaya Archimedesnya gimana cara nyarinya emang? Yang berat di udara dikurang sama itunya. Oke, kalau begitu Archimedes di A itu gimana dapatnya berarti? 20 dikurang 16. Dapatnya 4. Gitu ya? F di B berarti berapa? Langsung aja dong. 20 dikurang, oh ya. 8 ya? Oke. Ya. Sekarang, yang lebih mendorong ke atas itu yang di A atau di B? Yang di B. Yang di B, oke. Yang di B ya. Sekarang, gaya apung tadi. Gaya apung rumusnya apa tadi? Ingat nggak ya? Rumusnya, Kak, sir. Yoi. Rho G V. Boleh. F tadi kan rho kali G kali V yang tercelup ya. Oke. Dari kedua kondisi ini, ada informasi apa terkait dengan volume tercelupnya nih? Di soal. Di soal ada bilang ini nih, Daris. Dari kalimat keduanya, Riz. Ternyata tenggelam di dalam kedua zat cair tersebut. Berarti maknanya apa kalau tenggelam ini berarti? Volume yang tercelup bagaimana berarti? Semuanya. Nah, semuanya. Berarti sama dengan volume bendanya ya? Iya. Nah, karena tenggelam berarti volume tercelup itu akan sama dengan volume benda, gitu ya. Karena semuanya nyelup, semuanya tenggelam, gitu kan. Udah, kalau begitu kita bisa bandingin dong. Nah, kita bandingin aja. Berarti kalau mau FA per FB sama dengan, kita bandingin rumusnya aja ya. Rho berarti ini rho A kali G kali V per rho A kali, kok A lagi? B kali V. Gini ya. So, karena volume bendanya sama, di A maupun di B itu bendanya nggak berubah, volume coret. Karena sama-sama di bumi atau sama-sama di tempat yang sama, maka gravitasi coret. Udah, langsung dapat.
Berarti berapa tuh? Satu per dua. Mantap. Yes, Putri, Jos. Ya, ya. Oke, emang begitu doang. Jadi, dari tadi kita cuma nyari buat 4/8 doang. So, ini emang 4/8. 8. Udah dapet. Begini. Question. Tanya dong bagi yang masih mungkin bingung atau bagaimana, tanya boleh. Bebas, bebas. Yang aman juga boleh tulis aman. Jadi saya tahu yang nggak aman. Yang aman tulis aman ya. Insya Allah, oke. Sekali aja kali. Oke. Lagi ya. Oke kalau gitu. Jam 11.07. Belum, masih ada waktu ya, Din. Ini udah satu lagi. Nah, naik lagi nih. Kayaknya agak lebih susah nih. Kayaknya. Yuk, cobain ini yuk. Oh ya, jangan dekat-dekat tuh ya. Nih. Ada yang udah bisa nggak sih? Kalau bisa langsung kerjain aja ya. Nggak apa-apa. Saya sambil berlarut biar orang. Kita identifikasi dulu deh. Identifikasi nih. Biasanya ya, saya kalau ngerjain soal itu, saya langsung ke yang ditanya. Biasanya kalau yang ngerjain soal, saya langsung tanya, maka gaya minimal, oh gaya yang ditanya. Gaya yang diperlukan untuk dapat mengangkat peti harta karun. Oh oke. Berarti gaya, berarti F ya. Gaya. Gaya apa? Gaya tarik berarti ini ya. Oh F-nya berapa gitu kan. Terus kita coba pahami kondisinya. Oke, sambil identifikasi. Baca soal sambil pahami sambil identifikasi. Oke, sekelompok penyelam berhasil mengumpulkan harta karun, masa peti harta karun sekian. Oh ini M. Masa. Volumenya, oh ini volume bendanya berarti. Masa jenis, oke, berarti ini rho. Terus gravitasi, oh berarti ini G. Oh gaya minimal, oh, oke siap-siap. Berarti kita harus cari. Katakanlah ini permukaan lautnya, dasar lautnya. Terus ini peti harta karun. Peti harta karun, ya Allah. Terus mau ditarik dengan gaya F, gitu kan? F-nya ini berapa, biar terangkat, gitu kan? Dah, betul nggak? Sampai sini bisa dipahami nggak? Sir. Siap. Yang lain? Sip. Terus, untuk mau cari gaya ini, apa syarat agar benda bisa terangkat? Hubungannya sama F. Apa syaratnya agar benda bisa terangkat? Kan dia tadi bilang gaya minimal agar bendanya terangkat, agar peti harta karunnya terangkat. Apa syaratnya? Kok bisa ngangkat itu loh? Gimana syaratnya? Oke, Ali. Oh, oke. Saya kasih ilustrasi. Misal nih, kalian ngangkat, kemarin kita bahas barbel ya, katakanlah barbel nih. Barbel ini katakanlah 100 kg. Kalian ngangkat ini, sebentar. Biar bisa terangkat, bukan kilogram deh satuannya, karena harus berat ya. Katakanlah berat barbel ini berarti 100 Newton. Biar terangkat, gayanya harus berapa dong? Minimal. Biar terangkat minimal berapa kalau gitu? Kalau 50 Newton terangkat nggak? Ya enggak. Ya betul. Paling tidak
kalau dalam kondisi ini kita bisa bilang oh sama paling tidak nih ya. Kalau sama berarti dia bebaya keangkat lah pokoknya gitulah, pokoknya terangkat tapi belum bisa naik ke atas. Cuma lepas dari permukaan saja. So harus lebih dari beratnya itu, yang gaya beratnya. Nah, sekarang ke atas itu ada gaya W nih, ada gaya F nih. Gaya apa lagi yang ada di lainnya ini ya? Dalam kasus itu ada gaya apa lagi? Gaya apung. Oke, gaya apung arahnya kemana? Atas. Oke. Aduh, ini saya tulisnya F apung, FA ya. Terus, ada gaya apa lagi? Gaya berat. Exactly. Beratnya jangan lupa. Gaya berat. Ada gaya apa lagi? Ada gaya apa lagi? Gaya normal ada nggak? Kalau pas terangkat ada gaya normal nggak? Kondisinya kan dia bilang mau agar terangkat ya. Kalau terangkat ada gaya normal nggak? Nggak ada, berarti nggak usah kita cari. Gitu ya. Karena dia bilang pengen ngangkat. Jadi kalau dia diam begini, ya benar ada gaya normalnya. Tapi kan target kita nanti gayanya ini agar dia terangkat. Kalau terangkat berarti gaya normalnya udah nggak ada. Berarti ya nggak usah dihitung. Berarti kita bisa cari F dari apa dong? F sama dengan, kalau dari sisi logika ini dong, hubungannya sama FA sama W. F sama dengan apa dong? Iya, kata Hilman gitu. Atau deh gini deh. Nih, yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Berarti F, kalau mau gampang kayak gitu, F tambah si FA sama dengan W. Berarti kalau mau F sama dengan W min FA. Dah. Wih, udah pada dapet. Mantap. Kalau kebalik nanti negatif aja sih. Jadinya sebetulnya bukan keangkat, tapi gayanya ke bawah, justru malah nyungsep. Harusnya salah. Tapi ya gara-gara cuma negatifnya aja, betul. Dah, gaya berat. Berat sama dengan apa? Wah, ini udah. Ini mah hatam udah nih. Cara gaya berat harus sudah kayak langsung otomatis gitu nah. M kali G, yos. FA sama dengan. Nah, rumus lagi. Kalau ini rumus lagi. Rho G V tercelup. Tercelupnya karena tenggelam berarti semua bendanya. Udah langsung hitung. Cus, tadi udah pada dapat berapa? Yang belum dapat masih semangat hitung. Sebelas 14. Soal terakhir tampaknya nih. Nah, apalah. Lumayan. Saya udah nyiapin 8 soal, apa 9 malah. Udah nyampe yang level SBMPTN. Kayaknya ini cuma 2 pertemuan cukup deh, fluida ini. Baru nanti kita ke gelombang. Atau ke kalor dulu ya. Kalor dulu deh. Kayaknya enak. Ini dapat berapa nih? Mas-mas, mbak-mbak sebangsa dan setanah air. Usyap. Oke. Iya, ini hati-hati, masanya 1 ton. 1 ton itu kilogram dong, kita ubah ke kilogram dong. 1 ton, ini 1000 kilogram, jangan lupa. 1000 gravity 10 minus rho-nya 1100, gravity 10, volume benda 0,8. Informasinya udah lengkap semua di soal. Tinggal melogikakannya aja. Jadi sebenarnya level soal ini masih level yang mudah. Karena informasinya lengkap di soal. Maksudnya kita nggak perlu nyari sesuatu dulu untuk nyari yang lain gitu. Nah, bukan kayak yang kemarin kita harus cari gaya gesek, gaya normal, sin cos-nya, kan agak rempong. Ini enggak, ini udah straightforward. Cuma kita harus
teliti aja apa yang mau dipakai, apa yang enggak gitu. Oh ya, udah banyak dapat ya. 10.000 minus ini 10 sama 0,8 jadi 8 ya. 8.800 gini ya. Iya, dan nanti dapatnya 1.200 Newton. Lo nggak ada. 1.200 Newton nggak ada. Ya, diubah ke kilo. Sama kayak gram ke kilogram ya. Bagi 1.000 aja, berarti 1,2 kilo Newton. Yes, bagi 1.000. Yeay, dapat. Question dong. Sebagai ini yang mulai level ini UN juga. Masih kayak tadi. Masih ada waktu nggak sih? 3 menit. Kalian bisa ngerjain ini dalam 3 menit nggak ya? Susah ya? Sama kok. Coba dulu deh. We still have 3 minutes. Sebelum saya diprotes Dinda. Yuk, dapat. Oh, mantap. Ada yang dapat. Agak beda dong dari yang tadi. Yang tadi volume bendanya udah langsung dikasih tahu, ini nggak ada. Tapi row-nya tahu. Row bendanya tahu. Yang lain yang dapat langsung chat ya. Ada lagi yang dapat?
Oh, kok beda-beda? Ada yang D, ada yang B, ada yang A. Aduh, beda-beda ini. Wah. Feeling saya sih D. Feeling saya. Tadi sekilas lihat-lihat angkanya. Belum ngitung. Sementara udah masuk dari Ali, Radin, Anis, Daris, Nura. Ada 3 yang milih D. Kayaknya bener nih. Kayaknya saya belum ngitung. Siapa tahu saya yang salah. Ada yang ralat, siap. Kurang teliti ya tadi ya? Apa gimana kok jadi berubah? Halif masuk juga. Oke deh. Saya udah di ping sama Dinda ini. Oh, belum. Gimana dong? Gini aja, bagi yang mau live silahkan live. Saya akan masih coba jelasin ini dalam let's say 5 menit. Yang mau live silahkan live. Yang masih penasaran sama yang ini, 5 menit akan kita coba bahas. Yang belum dapat boleh, yang udah dapat boleh live juga, nggak apa-apa ya, nanti aja ya. Oh ya, jangan dekat-dekat. Oh ya. Yang belum dapat dong, biar TikToknya lebih cepat dong. Mau open mic dong, biar enak. Tara, mau Tara? Nggak mau ya nggak apa-apa sih. Dasar. Tara, belum dapatnya di bagian mana Tara? Saya kayaknya nggak tahu juga Serai. Oh, nggak tahu juga. Ya. Apa beda soal ini sama soal sebelumnya? Yang live boleh live ya, santai aja. Dia sama-sama ditanya gaya minimal. Oke, yang ditanya sama-sama F, gini. Terus kan sama-sama ada gaya berat nggak dia? Nggak ada. Oh, nggak ada gaya berat ya? Nggak, kan dia ngasih tahu masa aja sama masa jenis. Oh ya. Tapi ada gaya berat nggak di sini? Ada. Oh ada ya. Oh ini nggak diketahui gravity ya. Waduh, gravitinya 10. Dah, terus ada gaya apa lagi yang di dalam ini nih, di sini nih? Tahu Serai. Apung. F apung. Jangan lupa ada gaya apungnya. Dah. Ya. Berarti sama kayak tadi ya, berarti F-nya kita bisa cari dari W dikurang F apung gitu kan? W itu Mg, F apung adalah Rho kali G kali V. Oke, mantap. Masanya berapa? Masanya itu 9,65. Oke, gravity 10 pasti. Rho. Rho-nya? Rho di sini Rho siapa? Nggak tahu sih. Yang masuk jenis air laut kan? Yang di gaya apung itu Rho-nya Rho fluida. Jadi Rho-nya Rho fluida. Berarti Rho fluidanya Rho siapa berarti? Fluidanya apa sih ini? Cairannya apa sih ini? air laut. Air laut. Berarti masa jenis air laut di sini berapa tuh? Itu 1,03. Kalau nggak pakai pangkat 10 pangkat 3 jadi gimana? Tunggu. 10 pangkat 3 itu berapa? 1000. 1000. Berarti 1000 kali 1,02 jadi berapa? 1030. Nah, gampang ya. 1030. Oh iya, saya salah. Gravity 10, volume benda sekarang. Volume benda ini volume benda ya. Ya. Volume benda udah ada belum? Enggak. Nah, bagaimana kita cari volume benda? Ini apa informasinya nih? Masa jenis. Rho benda kan? Ya. Ada hubungannya nggak Rho benda
sama massa benda sama volume benda? Ada rumusnya rasanya. Apa tuh? Kalau nggak salah, Rho sama dengan M per V ya? Mantap. Betul. Tepat sekali. M per V. Berarti kalau mau cari V sama dengan apa? Kalau jadi V, tunggu, masa jenis. Pindah ruas. Berarti volume Volumenya massa per sama dengan mantap, massa per rho. Jadi tukar tempat ya rho sama V-nya ya. V Ya. bawah naik ke atas, rho pindah ke bawah, gitu aja. Masanya berapa? Cemplungin. Masanya 9,65. Etot. Bener ding. Saya kok ngebacanya rho betul. sorry. 9,65 bagi 5,15. Aduh, Iya, angkanya bukan. nggak asik ya. 5150. 5150. Angkanya asik apa enggak ini ya? Enggak. Enggak asik ya? Saya bikin asik mau? Bisa. Bisa dibikin asik nih. 1030 dibagi 5150. Ini dapat 5 nanti. Pas 5 kok. Coba aja hitung. 5 kali 1030 nanti akan dapat 5150. Ya, Nanti benar. lampu. Dah. Oh, kalau nggak percaya kalkulator juga boleh. Ini 9,65 kali 10 dapatnya 96,5 ya. Ya, Kurang. Ini sekarang. Ini 10 sama 5. jadi 2. 2 kali 9, sekian. 2 kali belakang dulu. 2 kali 5. 0 ya. 10. 2 Ya, kali 6. 12. Berarti simpan 1 tadi. 14. 13. 13, salah. Ya, simpan 1 kan. 2 kali 9. 18. Simpan 1 jadi. 19. Oke, 19,3 ya. Ya, Udah, kurang. Nih kan 0 anggap aja nggak ada. 5 kurang 3. 2. 2. 6 kurang 9. 3. 16, pinjam. pinjam. 6 kurang 3. 6. 7. 7. 16 ya, 7 ya. Sisanya Ya. berapa? 8. Hanya 8. Kurang 1. 7. Dapat ya? Ya, saya salah ngitungnya. Jadi gini, angka yang kayaknya tadi nggak asik, ternyata kalau kita teliti ini jadi asik. Maksudnya gampang bisa dicoret. Jadi emang angka-angka yang udah biasanya kalau tes yang nggak boleh pakai kalkulator, biasanya angkanya udah pasti dikasih yang friendly lah. Kayak gini ya termasuk ya semi friendly lah, karena ini harus ngitung sendiri. Maksudnya harus jeli, ini bagi ini udah dapat 5, 10, ini bisa coretnya 3 kali 2, ternyata gampang gitu. Cuma ini angkanya memang dibikin agak sedikit lebih ribet, kayak kalau kita ngelihat secara kasarnya aja, ini kok 5,15, 10 pangkat 3, 1, sekian komanya banyak banget, kayaknya susah dihitung, nggak bisa harus pakai kalkulator nih. Ternyata enggak. So, we can do this kalau kita teliti. Dan perlu feeling sih. Nguatin feeling itu pakai pengalaman. Artinya banyak-banyak kerjaan soal aja. Nanti juga lebih cepat kok. Oke? Tadi ada anak yang ngerjain nggak nyampe 1 menit selesai nih. Karena saya yakin dia udah cukup banyak melahap soal. Jadi udah kayak lebih familiar aja ngitung-ngitungnya, juga nggak pakai kalkulator gitu. Tentu beda-beda, nggak apa-apa. Question. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini dulu kali ya. Kita ketemu next time insya Allah. Bagi yang udah check in, insya Allah nanti ada kelasnya offline. Nanti langsung di kelas malah lebih enak ini. Ini malah lebih enak. Nanti langsung tunjuk-tunjuk saya. Langsung dicek sendiri satu-satu malah lebih enak. Thank you very much everyone. See you next time. Hope you guys are well. Jangan lupa mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Wabarakatuh. Terima kasih, Happy check-in, guys. Happy check-in. Dinda nggak check-in nih.
Iya, Nggak bisa happy. kangen ya. Ya check in ya? Enggak, Ding. Kalian tiba-tiba lulus nih, gimana ceritanya nanti nih? Sir, thank